Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Nurul Hidayah. Salat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid, dan kita masih dalam bab tentang menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bab ke-31 atau 32 ini masih menyisakan beberapa dalil yang belum kita baca dan kita jelaskan. Di sini beliau menyebutkan dalil dari surah Al-Ankabut ayat 10. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wala in ja'a nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila ia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dalam hidupnya, yang menggoncangkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia menganggap fitnah manusia kepadanya sebagai azab yang Allah turunkan kepadanya. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami bersamamu. Bukankah Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada semua manusia? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini atau surah Al-Ankabut ayat 10 ini dijadikan dalil oleh pengarang tentang pentingnya mengembalikan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mencontohkan di sini surah Al-Ankabut ayat 10 tentang ada sebagian manusia yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun merasa ketakutan, sehingga menjadikan ujian itu bukan sebagai ujian, tetapi mereka menjadikan ujian itu bagaikan azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan Allah kepada mereka. Dan ini yang banyak terjadi pada manusia. Walaupun ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang munafik, di mana ketika orang-orang munafik itu pada periode Mekah, mereka menganggap bahwa celaan mereka di atas Islam dari musuh-musuhnya itu seolah-olah azab yang Allah timpakan kepada mereka. Tapi saat periode Mekah, ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam dan menjayakan Islam, mereka mengatakan kami bersama kalian. Itulah orang-orang munafik. Di saat sempit mereka mengatakan ini azab dari Allah, di saat senang mereka mengatakan kami bersama kalian.
Tetapi yang namanya ayat dalam Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah ayat dalam Al-Quran itu bukan melihat tentang sebab khusus turunnya, tetapi keumuman lafaz yang ada pada ayat ini. Walaupun turunnya kepada orang-orang munafik, tapi lafaznya juga ditujukan kepada kita. Jangan sampai di antara kita ini menganggap bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sangka itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ikhwatu fiddin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya, Anda atau siapapun yang namanya hidup itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arat radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat pandai besi. Jadi setiap dia sedang bekerja, majikannya yang seorang wanita itu selalu memaksa Khabbab ibn Arat ini untuk murtad. Kalau tidak, maka besi-besi panas itu akan disundutkan di badannya. Entah berapa ratus sundutan di badannya, sudah tidak terhitung lagi karena setiap hari disundut, sehingga dia tidak tahan. Karena tidak tahan itulah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar Ka'bah, bahkan sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Maka Khabbab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana?" Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah atau minta pertolongan kepada Allah? Tidakkah kau iba kami disiksa setiap hari? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khabbab, "Ya Khabbab, apa yang kau alami belum seberapa dibandingkan umat sebelum kalian. Karena dahulu ada umat-umat itu yang disiksanya luar biasa. Ada yang digergaji badannya jadi dua, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang disisir dengan sisir besi, tapi mereka tidak futur dari agamanya. Ya Khabbab, kemenangan itu pasti akan datang. Jangan tergesa-gesa. Nanti akan ada waktunya di mana orang yang berjalan dari Son'a ke Hadral Maut tidak ada yang takut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu pasti datang ya Khabbab." Kalau sekelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi akidah dan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla diuji sedemikian rupa, maka kita pun sama, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengatakan amanna, kami beriman, pasti mereka juga akan diuji. Kita juga akan diuji. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Setidaknya ada 4 perkara. Pertama, untuk memberi kabar gembira. Wa basyiri sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar saat menuai ujian itu. Yang kedua, disebutkan para ulama untuk supaya Allah mengetahui kondisi manusia. Apakah keimanan manusia itu di atas kebenaran ataukah di atas kedustaan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 3, "Wa laqad fattannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada manusia, umat-umat sebelum mereka, agar Allah tahu siapa di antara mereka yang benar imannya dan siapa di antara mereka yang dusta imannya. Terkadang ujian itu perlu untuk menguji keimanan kita.
Dan kita yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini memang disesuaikan dengan kadar iman. Jadi kalau imannya tipis-tipis saja, maka ujiannya pun tipis-tipis juga kan itu. Tapi kalau ujian imannya berat, maka ujiannya juga Allah akan beratkan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian pun disesuaikan dengan kadar iman. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita kalau kita tidak sanggup menghadapinya. Pasti sanggup. Hanya orang-orang yang putus asa saja, mereka belum berjuang sudah berhenti di tengah jalan. Kemudian yang ketiga, untuk supaya manusia itu kembali kepada kebenaran. Kenapa kita diuji? Agar kita kembali kepada kebenaran. Boleh jadi kita tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala uji kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dalam surah Al-A'raf ayat 168. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik atau bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tentunya untuk supaya Allah mengetahui orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya dan juga sungguh-sungguh dia tabah dan sabar saat menerima ujiannya. Dan itu disebutkan dalam surah Muhammad ayat 31, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh benar-benar kami menguji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan orang-orang yang benar-benar bersabar. Inilah 4 poin kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Lalu ujian seperti apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada manusia ini? Di dalam surah Al-Ankabut ataupun di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam surah Al-Baqarah 155, inilah rincian daripada ujian yang Allah ujikan kepada kita. Dan Allah menyebutkan 5 perkara dalam surah Al-Baqarah 155 ini. Apakah kita bisa melewati 5 perkara dalam kehidupan kita ini, ataukah justru kita kandas di tengah jalan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji, bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, dari perasaan takut, wal ju'i, dari perasaan lapar, wa naqsim minal amwali, dari kekurangan harta, wal anfusi, dan kekurangan jiwa, was samarati, dan kekurangan buah-buahan. Kita semua akan diuji dengan 5 perkara ini, atau satu di antara 5 perkara ini. Kalau kita sabar dengan 5 perkara ini, maka Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berbahagialah Anda orang-orang yang sabar itu. Tapi kalau seandainya Anda tidak sanggup untuk melewati 5 perkara yang disebutkan dalam Al-Baqarah 155 ini, maka celakalah orang-orang yang tidak bisa sabar. Pertama, minal khaufi, kita akan diuji dari rasa takut. Terkadang di masyarakat ini kita lihat bahwa banyak orang-orang yang diuji dengan perasaan takut ini. Contoh umpamanya, ada orang kaya takut miskin, atau mungkin para pejabat yang sudah diangkat kemudian sudah mendekati masa-masa pensiun, takut akan jatuh dari jabatannya, atau seseorang dihantui dengan masa depan,
ditakutkan dengan ekonominya, bagaimana nasib dirinya, bagaimana nasib keluarganya, bagaimana nasib anak di masa depannya. Belum terjadi sudah takut. Jadi ada orang-orang yang diuji dengan dibayang-bayangi oleh perasaan takut. Ini perasaan takut yang seperti ini, perasaan takut yang tidak mendasar, ini bisa membahayakan kita. Karena kalau itu terjadi kepada orang kaya yang takut miskin, maka pasti akan keluar akhlak-akhlak yang tidak baik dari orang-orang kaya yang takut miskin itu. Pertama, akhirnya dia berusaha untuk menumpuk-numpuk kekayaan kan? Karena takut miskin. Ya pasti dia akan dengan jerih upayanya dia akan berusaha untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Bila perlu kekayaan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi dia siapkan untuk anak cucunya. Jadi cucunya belum lahir sudah kaya, belum lahir sudah kaya. Karena biasanya orang yang takut miskin dari orang kaya itu, maka dia akan berusaha untuk menumpuk-numpuk harta, berakhir dengan kebakhilan dan kekikiran. Ya, akhirnya kemudian mereka pun bakhil dan kikir, dan lebih daripada itu menyangka bahwa kekayaannya bisa mengekalkan hidupnya di dunia. Sebagaimana Allah mengatakan jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalau itu ketakutan terjadi kepada para pejabat, orang-orang yang memiliki jabatan dalam perusahaan atau dalam pemerintahan, kemudian waktu pensiun sudah dekat dengan mereka, atau mendapatkan kabar akan dipindah, atau mungkin akan di PHK, atau mungkin akan dipecat dan begitu seterusnya. Itu terkadang ada orang yang dibayangi dengan perasaan takut itu yang berlebihan. Akhirnya dengan segala upaya menghalalkan segala cara, bagaimana caranya mempertahankan jabatan, dia siap melakukannya. Ketika itu sudah tidak kenal halal haram lagi bagi hidupnya. Kalau seandainya ketakutan itu terjadi kepada orang-orang, mungkin orang-orang miskin juga, bukan orang kaya takut miskin saja, orang miskin pun takut kalau mereka tidak kaya. Memandang anaknya, macam mana masa depan anaknya, memandang keluarganya, macam mana kehidupan ke depannya. Kalau mereka tidak sabar, akhirnya kemudian dipanjangkan angan-angan mereka, dimasukkan dalam kehidupan bayang-bayang, akhirnya masuk dalam dunia perjudian dan perdukunan kan. Banyak orang-orang miskin itu pengen kaya cepat, akhirnya judol. Ataupun mungkin masuk ke dunia perdukunan seolah-olah Pak Dukun itu membawakan kekayaan. Ini takut-takut yang seperti ini membahayakan hidupnya, dan manusia diuji dengan perasaan takut ini. Apakah takut kita kepada Allah berlebih, ataukah takut kepada perkara-perkara ini berlebih? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walju, dan juga kelaparan. Lapar ini tidak mesti dilanda oleh orang-orang yang ditimpa dengan kefakiran, tidak mesti. Lapar itu tidak mesti harus fakir. Dari mana kita tahu? Dari ayat Al-Quran, surah An-Nahl ayat 112, Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizkinya datang dari segala arah, bahkan melimpah ruah, datang dari segala arah bahkan melimpah ruah, tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat itu. Karena itulah Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Kalau kita melihat negara-negara di luar negara Indonesia, dulu Afrika itu negara kaya, lebih kaya dibandingkan Saudi Arabia. Tetapi lihat hari ini, negara Afrika menjadi negara miskin, dan negara Saudi Arabia menjadi negara kaya. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mereka kufur nikmat. Dan Saudi
atau negara Saudi Arabia, mereka orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku ku tambah, tapi kalau kalian ingkar dengan nikmatku sudah kusediakan azabku yang pedih. Seorang syekh bercerita tentang, kebetulan syekh ini memang asalnya dari Ethiopia, dari Afrika sana, dan sudah menetap di Saudi Arabia menjadi salah satu masyayikh di sana. Bercerita dia mendapatkan cerita dari orang tua dan kakek buyutnya. Dulu negeri kami itu negeri yang kaya raya. Saudi itu belum ada apa-apanya. Sampai-sampai kalau mereka menyembelih kambing itu, mereka hanya mengambil dagingnya dan semua selain daging dibuangnya. Kulitnya dibuang, cekernya dibuang, kakinya dibuang, jeroannya dibuang, kepalanya dibuang. Hanya diambil dagingnya saja. Padahal itu bisa dimakan. Terkadang kalau tidak habis mereka buang begitu saja. Setiap hari makanan-makanan itu dibuang tanpa mereka sadar mereka sudah tabdzir. Akhirnya negeri yang kaya raya, persis yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fa kafarat bi an'umillah fa adzaqahallahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Ketika penduduk negeri itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah akan merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Akhirnya kelaparan di mana-mana. Dulunya kaya menjadi umat yang kelaparan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa naqsin minal amwal, dan kurangnya harta, artinya kemiskinan. Manusia akan diuji dengan kemiskinan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah tetapi mereka berada di tepian jurang. Jika mereka memperoleh kebaikan, nikmat Allah, kekayaan yang banyak, maka mereka seolah-olah hidup dalam ketenangan. Tetapi jika ditimpa oleh Allah sebuah bencana, kefakiran, kesusahan hidup, kesusahan ekonomi, mereka pun berbalik ke belakang mereka. Rugilah dunia dia dan rugilah akhirat dia. Dan itulah serugi-ruginya kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kan ada istilah para ulama, antara fakir dan kafir itu kan tetanggaan ya kan. Karena biasanya orang-orang yang kafir itu salah satu penyebabnya karena kefakiran kan. Adapun hadis yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufran, itu hadis maudhu ya. Kefakiran itu hampir-hampir menjadikan seseorang menjadi kufur. Tetapi maknanya benar. Maknanya benar. Betapa banyak orang-orang yang susah ekonomi, mereka rela menanggalkan akidah dan agama mereka, kemudian berpindah kepada agama yang lain kan. Bahkan saya sering mendapatkan cerita apabila terjadi musibah di negara kita ini, entah gempa, entah tsunami, kemudian terjadi ribuan pengungsian di mana-mana. Ada saja cerita di mana para misionaris itu yang berusaha memindahkan agama Islam kepada agama yang lain itu datang dengan membawa bantuan, kemudian membaptis dan begitu seterusnya. Dan rupanya ada juga sebagian orang-orang yang tadinya Islam pindah agama hanya faktor ekonomi. Padahal kemiskinan itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal anfus. Dan Allah juga akan menguji dari segi anfus, jiwa. Boleh jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman,
Atau boleh jadi mungkin Allah memberikan ujian kepada diri kita ini berupa penyakit. Penyakit yang berkepanjangan, tidak bisa disembuhkan. Terkadang ada yang sampai terduduk dan terbaring, tidak bisa bergerak dan tidak bisa melihat dunia luar. Atau boleh jadi sampai kepada tingkat kematian. Lah itu semua adalah ujian-ujian anfus namanya. Tekanan, ancaman, sakit ataupun kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita diuji dengan seperti ini. Entah boleh jadi kita punya anak yang kita cintai, anak si mata wayang, anak yang selama ini menjadi belahan jiwa, penerus cerita, tiba-tiba kemudian sakit dan mati. Gimana perasaan orang tuanya? Allah sedang uji dengan kematian anak. Atau mungkin kematian pasangannya, atau mungkin kematian orang-orang yang dicintainya. Itu ujian berat. Orang tuanya meninggal, ayah ibunya meninggal, sementara dia belum betul-betul berbuat baik kepada keduanya. Tiba-tiba Allah sudah memanggilnya. Ini terkadang terjadi ujian-ujian seperti ini. Maka Allah uji tentang masalah-masalah jiwa ini. Sabar ataukah tidak sabar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anfus juga mencakup, boleh jadi bukan hanya sekedar mati jiwanya. Mungkin ada orang yang mematikan karakternya. Mungkin ada orang-orang yang berusaha memfitnah dia, menjelek-jelekan dia, sehingga mati karakternya, mati kehormatannya, mati wibawanya. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fitnahan-fitnahan manusia. Atau yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wathamarat, dan juga kurangnya buah-buahan. Ada orang yang sudah mempersiapkan besoknya akan panen raya, tiba-tiba datang badai, habis tuh sawah kena badai. Atau tiba-tiba datang kebakaran, tidak jadi panen. Atau datang hama wereng, akhirnya kemudian hama-hama itu memakan biji dan buah-buahan yang sudah kita banggakan. Terkadang Allah buat kita gagal panen. Entah panen buah-buahan, entah panen biji-bijian. Itu bagian daripada ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini Allah akhiri dengan kata-katanya wa basyiri sabiri. Berbahagialah bagi orang-orang yang mereka sabar. Karena bagi seorang mukmin 5 ujian ini itu baik bagi dia. Apakah ujian dari segi rasa takut yang Allah timpakan, ataukah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan dalam bentuk kelaparan, dalam bentuk kekurangan harta, dalam bentuk kekurangan jiwa ataupun kekurangan buah-buahan, bagi seorang mukmin itu sebuah kebaikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ja'ala fitnatallah ka'adzabillah. Tapi bagi orang-orang yang bukan muslim, kebanyakan manusia menjadikan ujian yang Allah turunkan kepada kita itu bagikan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin tidak boleh menjadikan ujian sebagai azab. Karena Rasul yang mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya seorang yang beriman itu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzaka illa lil mu'minin. Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur, dan itu baik bagi seorang mukmin. Kalau ditimpa keburukan dia bersabar, dan itu tetap baik bagi seorang mukmin. Dan dua-duanya tidak dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Tapi masalahnya kebanyakan manusia itu, bahkan kita rasakan sendirilah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sakit, menguji kita dengan ekonomi, menguji kita dengan ucapan-ucapan orang yang menyakitkan, terkadang kita anggap itu bukan ujian, tapi kita anggap itu azab yang Allah turunkan kepada kita. Ikhwan, ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, Mekah sudah tidak menerima dakwah Nabi lagi. Akhirnya Nabi berupaya mencari areal baru dalam menyebarkan Islam. Kepikiranlah ke Taif. Berangkatlah Nabi SAW dengan berjalan kaki sejauh bermil-mil itu dari Mekah ke Taif itu bersama Zaid bin Harithah.
Tapi apa yang terjadi? 10 hari Rasul door to door berdakwah di Taif itu. Tidak ada satupun penduduk Taif yang menerima dakwahnya. Bahkan bukan hanya tidak menerima dakwahnya, tidak ada satupun yang mau melindunginya. Bahkan akhirnya mereka pun melempari Rasul dengan batu, dengan sandal, dan segala apa yang bisa dilempar. Sampai dalam sejarah itu Rasul sampai berdarah-darah tuh. Lari 1 mil bersama Zaid ibn Harithah, menghindar lemparan-lemparan penduduk Taif itu. Karena penduduk Taif ini sudah kurang ajar. Bukan hanya kalangan laki-lakinya yang menghina Rasul, sampai kepada anak-anak kecil dan kaum wanita. Kompak mereka mengusir Nabi SAW. Saat Nabi SAW berjalan keluar dari Taif menuju Mekah, tapi tidak bisa juga masuk ke Mekah karena dia belum mendapatkan jaminan keamanan. Nabi hanya bisa kemudian berhenti di perbatasan Mekah dan Taif sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ashku ba'thi ilaika ya Rabb. Aku hanya bisa mengadukan urusanku kepadamu. Tapi ada satu kata-kata Rasul dalam doa ini yang menarik adalah, illam takun alayya sakhatun fala ubali. Ya Rabb, kalau memang penduduk Taif itu mereka tidak mau menerima dakwahku, mereka justru melempariku, mereka justru mengusir dan menghinaku, tidak ada masalah ya Rabb, asal ini bukan dalam bentuk kemurkaanmu kepadaku. Kalau ini bukan bentuk kemurkaanmu kepadaku, atau dengan istilah lain bukan dalam bentuk azabmu kepadaku, tidak masalah mereka melempari aku, mereka mau menghina aku, mereka mau, tidak ada masalah. Karena Rasul menganggap ini sebuah ujian. Dan ini salah satu contoh yang kalau diterapkan dalam kehidupan kita luar biasa. Nabi tidak mengatakan, ya Rabb, apakah begini nasib seorang Nabi? Kenapa mereka melempari seorang Nabi? Ya Rabb, apakah seperti ini nasib seorang Nabi? Kenapa mereka sampai menghina seorang Nabi? Tidak, Rasul tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Rasul hanya mengatakan, illam takun alayya sakhatun fala ubadi. Kalau ini bukan bagian daripada kemurkaanmu ya Rabb, aku enggak akan peduli, silahkan kau uji aku ya Rabb. Kalau kalimat Rasul ini kita tanamkan dalam kehidupan kita ini, umpamanya kita sedang sakit, kemudian kita katakan, ya Rabb, kalau sakit ini bukan bagian daripada azabmu, kemurkaanmu, aku akan berusaha untuk sabar. Kalau kita digulung ekonominya, kemudian kita katakan, ya Rabb, kalau seandainya kebangkrutanku bukan bagian daripada kemurkaanmu, tidak ada masalah, saya akan hadapi dengan sabar. Kalau seandainya manusia memfitnah ini bukan bagian daripada azabmu kepadaku ya Rabb, tidak ada masalah, aku akan menghadapi semuanya. Kan indah kalau hidup itu menggunakan kaidah yang diajarkan Nabi SAW. Tapi kalau sedikit-sedikit kemudian Allah uji, kita katakan bagian daripada azab, lah inilah ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu mereka menyerah sebelum berperang. Mereka tidak sabar sebelum berusaha untuk sabar. Sudah kepikiran dulu tuh, belum juga sabar udah kepikiran tuh. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas, dan sebagian manusia, man yaqulu amanna billah. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, masalahnya dia ngaku saya beriman kepada Allah, tetapi fa idza udhiya fillahi, ketika Allah menguji dia dengan apa? Dengan memperlakukan sebuah fitnah yang menguji keimanannya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia sangka fitnah manusia kepadanya itu bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa Allah terkadang akan membuat tasallut bainan nas, di antara manusia dengan manusia yang lain itu akan saling bermusuhan, akan saling menyakiti dengan kata-katanya, akan saling menyinggung dengan perbuatannya. Maka kalau seandainya itu terjadi, apakah kita akan sabar ataukah kita menjadikan ujian-ujian itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang mukmin tidak akan menjadikan itu bagian daripada azab.
Tapi seorang mukmin akan menjadikan itu bagian daripada memperkokoh keimanannya, menguji kesabarannya. Apakah dia sanggup sabar ataukah dia justru futur, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif pengarang beliau mencantumkan riwayat dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Inna min dha'fil yakin an turdiyan nas bi sakhatillah wa an tahmaduhum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma yu'tika Allah. Inna rizqallahi fala yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin." Riwayat ini sebenarnya tidak sahih, tetapi maknanya sahih kata ulama. Riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah, tapi maknanya sahih karena banyak ditopang dalam beberapa riwayat yang baik yang marfu atau mauquf kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, sesungguhnya termasuk lemahnya iman seseorang. Termasuk lemahnya iman seseorang, pertama, kamu mencari redha manusia dengan mendapatkan kemurkaan Allah. Yang kedua, kamu memuji mereka atas rizki yang Allah berikan lewat perantaranya. Kemudian yang ketiga, kamu mencela mereka atas dasar sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu melalui mereka. Maka Rasul mengatakan, ingat sesungguhnya rizki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang tamak dan tidak pula digagalkan oleh kebencian orang yang akan membenci. Di sini ada 3 poin yang harus dipahami. Pertama, mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Ciri lemahnya iman ketika kita mencari redha manusia, tapi di balik redha manusia itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, boleh jadi mungkin dalam satu perusahaan itu semua orangnya jahat semuanya, para koruptor. Antum pula orang yang jujur satu-satunya di situ. Tapi antum salah satu yang bisa menentukan cairnya dana dan tidak. Artinya tanda tangan antum itu sangat berguna. Sementara satu perusahaan itu kawan-kawan antum bermasalah semuanya. Kemudian mereka datang kepada antum meminta tanda tangannya untuk mencairkan dananya. Maka antum dihadapkan dengan 2 perkara di sini. Kalau saya bumbukan tanda tangan ini, sama saja saya menghalalkan mereka untuk korupsi. Tapi kalau seandainya saya tidak letakkan tanda tangan ini, berarti saya tidak membantu kawan-kawan dan tidak dianggap menolong mereka. Maka ini di antara 2 pilihan. Kalau kita tanda tangan, lemah iman kita. Kenapa? Karena kita mencari redha manusia, di dalamnya ada murkanya Allah kan. Tapi kalau seandainya kita tidak tanda tangan, pasti dibenci orang-orang itu. Tetapi Allah cinta dengan kita. Kan kebanyakan seperti itu. Dan itu bukan hanya di lingkup luar saja, dalam rumah tangga saja. Terkadang ada istri terlampau cinta dengan suaminya, disuruh apa saja walaupun maksiat kepada Allah, mau saja karena takut diceraikan suaminya. Terkadang seorang anak karena saking takutnya dengan orang tuanya, disuruh maksiat pun mau saja karena takut kepada orang tuanya. Lah itu namanya mencari redha manusia di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ciri lemahnya iman. Kemudian yang kedua, memuji manusia atas rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang bantu kita, kemudian kita puji habis orang yang membantu, dia lupa bahwa di sana ada Allah yang menitipkan harta kepada dia, kemudian dia datang kepada kita membantu kita. Dia lupa sama Allah.
Dia tutup-tutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini termasuk kelemahan iman. Ketika kita menutup-nutupi nikmat Allah dan kita terlampau berterima kasih kepada yang menolong kita, lupa bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, berterima kasih itu memang sebuah kewajiban. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya kita berterima kasih. Tetapi jangan kemudian kecondongan terima kasih lebih kepada dia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sama dengan menutup-nutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada lemahnya iman. Lemahnya iman. Karena Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat itu semua datang dari Allah. Orang yang membantu kita itu kan perantara saja. Allah titipkan harta dia kepada dia untuk datang kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, mencela manusia ketika menjadi penghalang rizki kita. Antum jualan, datang orang nawar, udah lama 1 jam lah tawar-tawaran tak jadi, antum marah, sialannya. Masa sudah 1 jam tawar-tawaran tiba-tiba dia pergi. Dia celah gara-gara dibatalkan. Ya. Atau antum mungkin yang suka masuk dalam dunia proyek. Adalah kemudian proyek ini itu sudah rapat meeting saja kerjanya sampai berbulan-bulan. Rupanya ketika waktu eksekusinya dibatalkan semuanya. Langsung antum marah sama dia. Kurang ajar, anak sudah habiskan waktu, pokoknya dicelah. Maka di antara kelemahan iman seseorang adalah mencela manusia ketika menjadi penghalang rizkinya. Ya memang bukan rizkinya. Ada orang yang mau beli sesuatu kepada kita, tahu-tahu tidak jadi. Ya mungkin belum datang rizkinya. Allah masih menghalangi rizkinya. Jangan kemudian kita marah-marah sama orang itu. Kenapa dia tak jadi beli? Kenapa dia tak jadi transaksi? Kenapa dia batalkan? Akhirnya kita celah, kurang ajar, dan begitu seterusnya. Anda tidak yakin dengan takdir, dan itu bagian daripada kelemahan iman namanya. Makanya di sini di antara lemahnya iman adalah ketika ada manusia mencela-cela orang gara-gara dipandang dia telah menghalangi rizkinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang kalau bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa sabar terhadap ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia, kata Sufyan ibn Uyainah, dianggap orang yang zuhud di dunia. Dan itu konsep kebahagiaan yang pertama. Tapi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beda lagi ketika dia ditanya soal apa itu zuhud. Orang yang zuhud di dunia itu apa, wahai imam? Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwa zuhud di dunia itu az-zuhdu fid dunya qasrul amali. Zuhud di dunia itu, kata beliau, adalah orang yang memendekkan angan-angannya. Artinya orang yang panjang angan-angan itu belum dikatakan zuhud. Dan di zaman sekarang, di zaman serba susah, orang yang panjang angan-angan itu lebih banyak dibandingkan orang yang pendek angan-angannya. Dan biasanya orang yang panjang angan-angan itu sesungguhnya dia sedang hidup di atas bayang-bayang. Kalimat yang keluar itu adalah jikalau dan seandainya biasanya. Coba jikalau aku kaya, seandainya aku banyak uang, itu aja itu kalimatnya, jikalau dan seandainya tuh. Itulah orang yang panjang angan-angan itu. Kalaulah, seandainya, jikalau. Inilah kalimat orang sekarang. Coba aku punya uang banyak. Jikalau aku punya kendaraan mewah. Kalaulah aku punya rumah megah. Itulah orang yang panjang angan-angan tuh. Harusnya kan orang itu berfikir tentang keadaan yang nyata, bukan hidup dalam bayang-bayang. Karena biasanya orang yang hidup dalam bayang-bayang seandainya dan jikalau itu membuat orang malas bekerja biasanya. Akhirnya potong kompas yang jelas cepat kaya gimana caranya,
datanglah ke dunia perdukunan. Akhirnya datang ke mbah dukun supaya cepat kaya, ya. Padahal dukunnya aja kere. Ya. Datang ke kuburan minta-minta. Ngapain minta-minta di kuburan? Coba kalau bangun di kuburan bakal lari dia, ya. Atau kemudian lari ke judi-judi online. Akhirnya dia pikir kalau pasang nomor dia akan dapat ratusan bahkan jutaan bahkan miliaran rupiah. Orang kayak gini itu orang yang tidak pernah zuhud, terlalu tinggi angan-angannya tuh. Jadi kalau kita ingin bahagia, sudahlah pendekkan angan-angan. Yang ada itu nikmati. Kalau memang itu sebuah nikmat kita syukuri, kalau itu sebuah ujian kita sabari, selesai. Sederhana orang ingin bahagia itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, antakuna nahmatuhu al-ibadata wa tilawatal qur'ani. Kalau ingin bahagia, maka jadikan fokus hidupnya untuk beribadah dan untuk membaca Al-Quranul Karim. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, anna fid dunya jannah, anna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirati. Salah seorang ulama salaf mengatakan, di dunia ini Allah sediakan sorga. Siapa yang tidak masuk pada sorga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk sorga akhirat. Di dunia ini ada sorga. Kalau kita tidak masuk ke sorga dunia, jangan harap antum bisa masuk ke sorga akhirat. Apa yang dimaksud sorga dunia? Yang dimaksud sorga dunia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah itmi'nanul qalbi. Ketenangan yang Allah letakkan di hati-hati seorang muslim. Karena ketenangan itulah yang membawa kelezatan. Merasa lezat dalam solat, merasa lezat ketika membaca Quran, merasa puas saat bersedekah, merasa enak saat beribadah. Itu sorga itu, ya. Sebab kalau seandainya hatinya itu penuh dengan kerancauan, tidak tenang hidupnya, sempit dadanya, itu pasti mempengaruhi ibadahnya, ikhwan. Orang kalau sempit dadanya, rumah sebesar apapun tidak akan kerasan tinggal di situ. Maunya itu keluar saja, kayak rumah kebakaran. Nengok istri kayak setan, nggak hidup, nggak kerasan, ya. Sama juga dengan istri, kalau nggak kerasan, hatinya sempit, nengok suami kayak iblis, maunya keluar saja kan gitu. Karena memang orang, konsep kebahagiaan dalam Islam itu bukan ada pada kekayaan. Sekaya apapun saya katakan tadi, banyak orang kaya yang tidak bahagia kok. Ujung-ujungnya bunuh diri itu. Saya pernah diceritakan, ada kawan di Sekupang. Ustaz tahu nggak rumah yang kita lewati kemarin gitu ya? Tahu, itu rumah besar kali itu, tingkat 3 lagi. Kenapa antum cerita rumah itu? Itu istrinya tiap hari ketakutan. Kenapa? Mau dibunuh sama suaminya katanya. Subhanallah. Rumah bagus, dua-duanya kerja, gaji tinggi, kendaraan 3, tapi hidupnya nggak tenang. Malam-malam mau dibunuh sama suaminya katanya. Saya bilang, kasusnya apa? Wallahu alam katanya. Itu sudah menyebar di kompleks ini katanya. Lah, dari sini kita tahu bahwa orang kaya itu juga tidak menjamin. Makanya kenapa sorga dunia itu adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itulah yang kemudian melahirkan kebahagiaan. Maka yang kedua, konsep yang kedua yang ditawarkan oleh Hasan Al-Basri, jadikan kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, qillatul qawli fima la yahtaj ilaihi. Tidak banyak bicara pada sesuatu yang tidak dihajatkan untuk bicara. Artinya qalilus sumti.
ketika dia bicara itu dia irit bicara. Kalaupun harus bicara, maka tidak bicara kecuali yang ada manfaat di dalamnya. Itulah yang kemudian banyak para ulama ketika menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang diam atau kalau dia mau bicara dengan santun. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, silahkan bicara dengan bicara yang santun. Kalau tidak bisa, maka diam. Karena begini ikhwan, sering saya katakan bahwa terkadang kalau kita ini tidak menata bahasa, ngomong asal jeplak bahasanya, pokoknya asal apa yang dikehendaki hatinya mau dibicarakan, dia keluarkan. Bahasa-bahasa emosi, bahasa-bahasa setan, bahasa-bahasa binatang. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang di dalamnya itu penuh dengan kekotoran, terkadang kita yang mengucapkan itu menyesal kadang-kadang. Kenapa saya tadi ngomong begitu? Kenapa saya tadi ngomong begitu? Terkadang saya sendiri merasakan seperti itu kalau pernah bertengkar, kemudian kita agak meninggi saja suara, padahal tidak menggunakan bahasa kotor, cuman meninggi suaranya, itu kadang-kadang menyesal itu. Kenapa tadi saya marah gitu ya? Apalagi orang-orang yang mengeluarkan kata-kata kotor kan, yang bicaranya saja merasa menyesal, cemana orang yang mendengarkannya? Apa enggak sakit hati itu? Padahal luka silet itu kata ulama mudah diobati, tapi sudah luka hati itu susah sekali dapat obatnya. Tapi kalau orang yang bicaranya santun, kita yang ngomong itu loh enak, apalagi yang denger makin enak. Bahkan yang denger itu kepengen saya ngomong sama si anu, enak bahasanya, supel orangnya, baik akhlaknya, santun bahasanya kan? Lah makanya qillatul kalam, sedikitnya bicara terhadap apa yang tidak dihajatkan untuk bicara, itu kunci kebahagiaan. Karena malapetaka itu kebanyakan di masyarakat terjadi gara-gara bicara. Coba bayangkan, gara-gara bicara akhirnya tetangga musuhan dengan tetangganya. Hanya ngobrol tersinggung musuhan ya. Saudara yang akrab dengan kita, gara-gara tersinggung dengan kata-kata, akhirnya tidak mau ketemu, bahkan memproklamirkan untuk musuhan selamanya. Lihat, terjadinya pembunuhan, terjadinya pemukulan, terjadinya perceraian, itu semua karena lisan. Maka kalau ingin bahagia, jagalah lisan. Ini konsep yang ketiga. Kemudian konsep yang keempat, kata Hasan Al-Basri, an yakuna muhafidhan ala salawatil khamsi. Jaga solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu. Kenapa saat Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha, kenapa ibadah yang diperintahkan Allah kepada Rasul dan kepada umat Rasul itu solat? Padahal ibadah kan banyak. Kenapa Allah tidak perintahkan puasa umpamanya? Allah perintahkan birrul walidain umpamanya. Kenapa yang diperintahkan solat? Bukankah ibadah banyak? Ya. Maka ulama menjawab, kenapa yang diperintahkan solat? Karena rupanya solat itu adalah kunci untuk menggerakkan amal-amal yang lainnya. Karena orang yang solat 5 waktu dan dia sungguh-sungguh ketika melaksanakannya, pasti dia bersedekah. Tapi orang yang rajin sedekah belum tentu dia solat. Orang yang solat 5 waktu dan dia sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya, pasti dia birrul walidain. Karena biasanya orang yang durhaka kepada orang tua itu karena mereka tidak sholat. Makanya ada seorang syekh bercerita, ketika dia berdakwah dalam penjara. Yang nama penjara itu kan macam-macam tuh kasusnya ya. Ada yang kena narkoba, ada yang kena kasus pembunuhan, ada kasus pemerkosaan gitu ya. Ada kasus-kasus macam-macamnya. Jadi Syekh ini bertanya kepada orang-orang di penjara itu, apakah kalian sholat?
Kenapa kalian melakukan kriminal sehingga kalian dijebloskan ke dalam penjara? Rata-rata kata saya ini mi'ah bil mi'ah 99%. Bahkan kalau dikata 100%, itu mereka tidak sholat. Kalaupun sholat ya belang bentong lah bahasanya. Kadang sholat kadang tidak. Maghrib sholat, isya pula bablas, ya, duhur sholat, subuh pula tak nampak gitu. Artinya bahwa kenapa kemudian ibadah ini yang diperintahkan Allah kepada Rasul? Rupanya di balik rahasia salat itu karena salat itu ibadah yang bisa menggerakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sebaliknya, kalau orang jauh dari salat, bahkan tidak pernah melaksanakan salat, dipastikan hidupnya akan penuh dengan kemaksiatan. Karena rata-rata pencuri itu tidak salat. Oh, kata pencuri, saya sholat Ustaz. Kalau sholat ngapain kau nyuri? Kan begitu bahasanya. Logikanya kan begitu, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima, an yakuna wari'an fima qalla au kathur. Jadilah orang wara'. Wara itu artinya menerima pemberian Allah baik banyak ataupun sedikit. Terkadang kalau Allah beri banyak kepada kita, maka kita bisa berterima kasih. Tapi kalau Allah berikan sedikit, terkadang kita kurang ikhlas. Itu belum wara' namanya. Dari mana kita tahu tidak ikhlas? Dari ucapan kita. Terkadang kita melihat ada orang sukses, kita tidak sukses, kemudian katakan, ya Allah kenapa si anu sukses, saya tidak. Itu kan tidak ikhlas dengan pemberian namanya. Kenapa kok si anu rumahnya bagus, kok saya rumahnya jelek? Kenapa si anu bisa naik jabatannya, kenapa saya tidak? Tapi kalau orang wara', dia tidak mungkin dia mempertanyakan orang lain. Dia pasti akan mensyukuri apapun yang Allah berikan, sedikit ataupun banyak. Karena bagi dia sedikit sebuah kebaikan, banyak juga sebuah kebaikan. Allah tahu maslahat kita sehingga terkadang Allah berikan lebih, terkadang Allah tahan dari kelebihan itu. Maka orang yang wara' itu kunci kebahagiaan. Karena orang yang tidak bahagia itu selalu hatinya tidak ikhlas dengan pemberian. Akhirnya kemudian larinya ke dengki, ke hasad, ke hasud. Kemudian lama-lama akhirnya sakit dan jadilah penyakit hati. Tengok orang lain sukses, kita tak senang. Tengok orang lain susah, malah kita pula senang, ya. Kemudian ini yang kelima. Yang keenam, antakuna suhbatuhu ma'as salihin. Kalau ingin bahagia, cari teman yang baik. Kalau teman kita stres, ikut stres lah. Kalau teman kita tukang gibah, nanti kita juga ahli gibah. Kalau teman kita ini ahli nyolong, lama-lama kita juga pakarnya nyolong. Dan begitu seterusnya, ya. Tapi kalau seandainya kita berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun kalaupun kita tidak mendapatkan nasihatnya, kita kecipratan kebaikannya. Mungkin kita tidak minta nasihat, orang baik itu secara langsung tidak diminta pun akan berikan nasihat. Dan kita akan terkena harumnya. Makanya kenapa Rasul menyamakan teman yang baik itu seperti berkawan dengan orang yang jual parfum. Lihat orang jual parfum itu pasti tidak lepas dari 3 kondisi kan. Pertama, nawari parfumnya. Kadang-kadang minyaknya dioleskan ke tangan kita. Belum tentu kita beli, tapi kita sudah dapat parfumnya kan, ya. Atau kita yang kemudian minta, coba harumnya macam mana, ya. Kemudian dioles-oles. Atau walaupun dia tidak ngasih, kita tidak minta, harum parfumnya sampai ke hidung kita. Itulah jualan parfum. Kalau kita berkawan dengan orang jual parfum itu ya antara 3 perkara ini. Ima ditawari parfum, atau kita yang menawar, atau baunya sampai ke hidung kita. Itu kiasan daripada teman yang baik. Terkadang teman yang baik itu tidak diminta dinasehati, atau kita minta nasihat, atau walaupun kita tidak minta nasihat dan dia tidak menasihati kita, tetap kita ini akan mendapatkan kebaikan karena dekat dengan orang baik. Lah ini
Maka ini juga kunci kebaikan, kunci kebahagiaan adalah berkawan dengan orang saleh. Kemudian kata Hasan Al-Basri yang keberapa? Yang ke-7. An yakuna mutawadian ghaira mutakabbirin. Senantiasa tawadhu, rendah diri dan tidak sombong. Karena biasanya sombong itu karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang, yang berakhir dengan merendahkan orang lain. Orang sombong itu kan begitu. Dia merasa lebih tinggi dan orang merasa lebih rendah dibandingkan dia. Jadilah dia sombong. Lihat iblis ketika melihat Adam. Dia merasa lebih baik kan, karena dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ketika dia merasa lebih unggul, lebih baik, lebih mulia, berakhir dengan merendahkan Adam. Dihinanya Adam. Maka orang sombong itu identik dengan dua perkara. Menyombongkan itu artinya membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong itu selamanya tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kalau melihat ada orang yang di atas dia, stres dia. Atau walaupun sejajarlah dengan dia, itu sudah stres tuh. Itulah orang sombong itu. Tapi orang yang rendah diri, orang yang rendah hati, maka hidupnya sangat bahagia sekali. Karena dia tidak akan memandang orang lain. Yang dia pandang hanyalah dirinya, dan dia kalaupun harus memandang, tidak mungkin memandang ke atas, pasti dia akan memandang ke bawah. Ini yang ke-7. Yang ke-8, an yakuna sikhiyan kariman. Kalau kita ingin bahagia, kata Hasan Al-Basri, jadilah orang dermawan, jadilah orang baik. Jadilah orang yang dermawan dan jadilah orang baik. Maksudnya yang bermanfaat untuk orang lain. Rasul pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kita letakkan di hati seorang muslim itu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada orang susah kemudian kita bantu, senang enggak? Senang dia. Ya. Ada orang miskin ini kita bantu, walaupun mungkin tidak seberapa bantuan kita, hanya untuk makan sehari 2 hari saja, tapi senangnya luar biasa. Itulah amalan yang paling dicintai Allah, menanamkan kesenangan kepada hati seorang muslim tuh. Dan salah satunya dengan cara apa? Bersedekah, menjadi orang baik dan menolong saudaranya. Kemudian yang nomor 9, an yakuna rahiman bi khalqillahi azza wa jalla. Jadilah hamba penyayang bagi makhluk-makhluk Allah. Bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada binatang pun kita sayang, kepada tumbuh-tumbuhan pun kita sayang. Coba orang-orang yang tidak sayang dengan makhluk-makhluk Allah di luar pada manusia, ujung-ujungnya apa? Mengakibatkan bencana alam di mana-mana kan? Lihat orang-orang yang melakukan penebangan, penggundulan hutan tanpa berfikir akan terjadi tanah longsor, gempa dan yang semacamnya. Dia tidak sayang dengan alam tuh. Akhirnya apa? Terjadi tanah longsor, terjadi kebanjiran, korban di mana-mana. Itu karena tidak sayang dengan alam tuh. Atau dengan binatang. Ya. Dengan binatang umpamanya, sayang dengan mereka, nampak ada kucing kemudian kita kasih makan gitu ya. Nampak ada burung kita kasih makan dan begitu seterusnya. Maka itu bagian daripada konsep kebahagiaan yang ditanamkan. Karena Rasul yang mengatakan irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang di bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, an yakuna nafi'an lil khalqi. Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadilah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jangan jadi sampah masyarakat yang tidak ada gunanya. Dan yang terakhir tentunya kata Hasan Al-Basri, an yakuna dzakiran lil mauti. Jadilah hamba Allah yang senantiasa mengingat akan kematian. Ingat mati itu kalau dirasakan orang kaya pasti akan sempit. Tapi kalau dirasakan orang miskin pasti luas.
Ya. Orang kaya kalau ingat mati sempit dadanya. Orang miskin kalau ingat mati luas dadanya. Kok bisa? Ya, orang kaya kalau ingat mati, maka dia tidak akan melampaui batas dalam kehidupannya. Sempit dadanya, takut kalau dia mati. Tapi orang miskin kalau dia ingat mati, luas dadanya. Enggak apa-apa miskin di dunia. Toh di akhirat juga ada kehidupan setelah kematian yang bisa melapangkan nikmat dan kekayaan saya yang ada di sana. Celakanya kadang-kadang sudah miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Di dunia sudah tinggal di ruli, ngontrak lagi, makan kadang kayak puasa Daud, satu hari makan, satu hari tidak, tapi maboknya tiap malam. Nah ini kan kurang ajar tuh. Udah miskin di dunia, maksiat pula. Itu sama aja dengan kuadrat tadinya ya. Itu jatuh ke tipa tangga itu. Udah miskin di dunia, masuk neraka pula. Ya kan, naudzubillah. Minimalnya kalaupun kita miskin di dunia, janganlah kemudian miskin di akhirat. Miskin di dunia tapi kita kaya di akhirat. Ya. Dan jangan seperti orang-orang yang seperti Qarun, memang kaya di dunia, tapi justru dia masuk ke dalam neraka. Tapi masih mendinglah dibandingkan tadi sudah miskin di dunia, miskin di akhirat juga. Kalau pernah kaya kan pernah merasakan kekayaannya kan. Tapi kalau orang miskin yang tidak pernah merasakan kekayaannya kemudian masih mati masuk neraka, itu gimana ceritanya? Ya. Makanya di sini ingat mati itu adalah konsep kebahagiaan supaya kita tidak melampaui batas. Ya, bahwa ada kehidupan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Inilah di antara 10 konsep kebahagiaan yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan tentu kebalikannya adalah konsep kecelakaan. Ya. Jadi kalau kita tidak zuhud, kemudian kita tidak memprioritaskan hidup kita untuk beribadah, malah mengejar dunia, kemudian banyak bicara yang tidak ada faedahnya, kemudian tidak pernah sholat, kemudian tidak pernah wara', berkawan dengan orang jahat, kemudian juga tidak tawadu dan sombong, dan menjadi orang bakhil, kemudian tidak punya rahmat dalam hatinya kepada makhluk Allah, dan tidak menjadi manusia yang paling bermanfaat, kemudian juga tidak pernah mengingat kematian, maka kebalikan dari 10 konsep kebahagiaan itu adalah konsep kecelakaan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, akhir kalam dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.